Selamat pagi Bu Dias. Pagi Bu. Dias, apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah baik Bu ya. Nah, saya akan melakukan supervisi ya pada Bu Dias hari ini ya. Nah, nanti ada beberapa langkah ini Bu dalam kegiatan supervisi. Ada praobservasi, observasi dan juga pasca observasi. Nah, di mana dalam supervisi ini nanti dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan yang dari Bu Dias dan juga nanti tidak untuk kemungkinan akan memunculkan kompetensi baru dari Bu Dias ya. Nah, nanti sebelum Bu Dias melakukan pembelajaran di kelas, saya akan terlebih dahulu melakukan percakapan praobservasi ya. Yang tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan dari Bu Dias ya dalam melakukan pembelajaran nanti. Sudah siap belum Bu Dias nih? Saya tanya ya. Kita ngobrol aja Bu, santai ya, nggak apa-apa. Nanti rencananya Bu Dias mau masuk kelas berapa nih kita? Kalau untuk jadwalnya kelas 9 Bu. Kelas 9 ya. Nah, untuk materinya apa Bu nanti? Ini masih membahas mengenai teks tanggapan. Teks tanggapan. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran nanti yang akan Bu Dias lakukan apa Bu tujuannya? Untuk pertemuan yang akan datang sampai pada menyusun teks tanggapan sederhana berdasarkan karya yang mereka lihat. Jadi mungkin nanti pembelajarannya anak-anak menanggapi suatu karya. Oh, menarik ya, menyusun teks tanggapan ya. Iya. Oke, materinya adalah tentang tanggapan itu. Jadi nanti Bu Dias mempersiapkan beberapa itu ya tadi ya. Beberapa karya. Iya, apa aja Bu contohnya itu karya apa aja? Yang saya pakai yang sederhana saja Bu, seperti karya lukisan yang ada dalam bentuk print-printan ya. Kemudian ada puisi, pantun dan cerpen yang benar-benar cerita pendek. Oh, menarik ya. Berarti nanti anak itu bisa memilih ya dari istilahnya minat yang mereka inginkan ya dari segi apa aja ya. Nah, nanti untuk persiapan mengajar, Bu Dias kan pasti sudah mempersiapkan nih administrasinya. Kira-kira nanti area mana atau kompetensi mana yang ingin Bu Dias kembangkan nih dalam supervisi pembelajaran nanti? Apakah terkait dengan pengelolaan kelasnya atau bagaimana memotivasi siswa atau bahkan di bagian apa ya? Mungkin media belajar Bu Dias. Kira-kira apa nanti yang akan saya amati nanti Bu Dias? Lebih ke memotivasi siswa mungkin Bu, karena selama ini kan mungkin cara saya mengajar dan memberikan motivasi ini masih kurang. Mungkin kalau pakai media sudah menggunakan media yang beragam, tapi untuk memotivasi kadang saya masih kebingungan cara apa yang biasanya ampuh untuk anak SMP itu biar anak itu dalam pembelajaran bisa lebih semangat lagi. Jadi motivasi ya, yang nanti kita fokuskan di pembelajaran nanti ya. Nah, kalau boleh tahu selama ini Bu Dias itu di kelas itu bagaimana motivasi anak-anak terutama yang mau belajar di kelas ini? Mungkin khusus untuk kelas 9 hanya dalam bentuk ceramah, memotivasinya dalam bentuk kata-kata dan kemudian memberikan contoh-contoh mengenai kalau mereka rajin belajar, mereka semangat dalam pembelajaran nantinya akan seperti apa, hanya sebatas itu. Tapi sekali dua kali memang anak nanti belajarnya fokus, tapi setelah itu pertemuan berikutnya anak kembali mungkin ada rasa malas, mungkin jenuh dan sebagainya. Ya, kalau saya tanya itu ya, kalau kita buat skala nih dari angka 1 sampai 10 nih ya, kira-kira posisi Bu Dias sekarang itu ada di angka berapa ini terkait dengan bagaimana Bu Dias memotivasi siswa di kelas yang nanti diajar itu kelas berapa tadi? Kelas 9 ya? Iya. Berapa Bu? Angka 4 mungkin Bu, karena jauh dari rata-rata karena memang cara memotivasinya itu masih sebatas hanya memberikan kata-kata atau jangan secara langsung di kelas, tidak dengan mungkin belum saya coba cara lain. Oh gitu ya. Nah, gitu ya, motivasinya selama ini ya bentuk ceramah, bentuk motivasi dan dimungkinkan anak akan kembali lagi ya di pertemuan berikutnya jadi ya. Nah, rencananya nih ya, kalau kita masuk ke rencana aksi Bu Dias nih, adakah strategi yang Bu Dias siapkan ya untuk proses pembelajaran nanti, terutama terkait dengan area ini tadi, bagaimana Bu Dias memberikan motivasi ke anak? Sudah ada rencana belum Bu kira-kira nanti mau gimana ini strateginya?
Sebetulnya kepikiran untuk memberikan mungkin dalam bentuk video atau mendatangkan anak-anak yang berprestasi atau saya kan lebih menceritakannya terkait kondisi mereka. Kalian itu harus lebih fokus belajar, kalian harus lebih semangat lagi untuk belajar, hanya sebatas itu. Tapi saya tidak pernah menceritakan suatu tokoh. Mungkin bisa jadi nanti saya pakai cerita tokoh yang karena semangat belajar sehingga beliau berhasil, mungkin itu kali. Ini menarik sekali Bu ya, video. Nah, padahal yang kemarin mungkin Budias belum pikirkan ya. Iya, belum. Malah ketemu orang mempersiapkan video ataupun tadi ya mendatangkan anak-anak yang berprestasi, terutama itu ya Bu, berprestasi di kelas yang lainnya seperti itu ya. Betul. Karena Budias memandang bahwa beberapa kelas itu ada anak-anak yang berpotensi untuk dijadikan sebagai narasumber untuk ya kayak belajar apa tuh namanya ya, belajar Persebaya ya. Keren banget ini Bu ya. Nah, kalau menurut Budias, indikator ketercapaian dari strateginya apa ini? Jadi Budias menganggap bahwa anak-anak ini sudah berhasil ini seperti apa Bu? Mungkin keinginan mereka untuk ini kan saya membahasnya mengenai teks tanggapan. Nanti motivasi mereka untuk menanggapi sesuatu itu nanti muncul Bu. Jadi kalau yang awalnya tanggapan harus lihat-lihat karya, analisis karya, itu mereka males, kurang semangat, nanti mungkin bisa membuat teks tanggapan sederhana berdasarkan karya yang mereka lihat. Nah, setelah termotivasi itu. Jadi intinya nanti ketika indikator keberhasilannya dilihat dari anak-anak yang istilahnya antusias ya untuk menanggapi sebuah karya yang dia siapkan ya. Nah, kalau kita lihat kan biasanya di kelas kadang tidak sepenuhnya lancar ya dengan skenario-nya Budias ini ya. Nah, ternyata jika nanti dalam perjalanan prosesnya nanti ya ada kendala ini apa ini yang kira-kira Budias rencanakan ya, kalau ada anak yang mungkin nggak tertarik belajarnya Budias, pasti kan ada ya dua lah ya. Apa nih Bu kira-kira rencananya? Mungkin nanti bisa saya berikan, bukan kuesioner, kalau kuesioner mungkin terlalu itu Bu. Mungkin saya tanyakan, kamu sukanya karya yang seperti apa? Nanti bisa dipakai karya yang mereka inginkan. Contohnya saya lebih senang melihat lukisan tentang pemandangan, berarti mereka nanti tak berikan lukisan mengenai pemandangan. Itu bisa jadi refleksi buat saya juga. Mungkin karya cerpennya tidak suka cerita yang monoton, karya cerpen lama dan sebagainya, suka karya cerpen yang baru, mungkin fiksi tentang hal-hal yang berbau mungkin percintaan remaja atau apa, yang penting karya sastra yang mereka suka biasanya mungkin nanti bisa saya berikan. Nah, ini secara nggak langsung Budias juga secara otomatis itu ya mencari menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan atau minat anak ini, karena tadi saya lihat ada novel cerita yang sesuai dengan minat mereka ya. Luar biasa ini ya strategi dan juga antisipasi yang sudah Budias siapkan nih. Nah, kira-kira apa nih rencana Budias ya terkait dengan area perkembangan tadi kan? Budias ingin meningkatkan bagaimana cara memotivasi murid-murid Budias ya. Langkah-langkah apa ini yang sudah Budias tempuh untuk nanti belajar di kelas 9 itu? Mungkin rencananya seperti tadi di awal mungkin saya akan menceritakan satu tokoh yang memotivasi atau menyetelkan video. Kemudian nanti anak bisa termotivasi sebelum melaksanakan pembelajaran teks tanggapan. Iya, keren ya. Luar biasa nih Bu ya. Saya jadi nggak sabar ini nanti untuk mengikuti kelasnya Budias. Nah, kira-kira nanti ada nggak yang bisa membantu Budias mempersiapkan semuanya? Untuk dukungannya ada nggak ya? Kira-kira selama ini bisa Budias terinspirasi dari siapa atau dapat idenya dari siapa seperti itu? Mungkin nanti bisa diskusi bersama dengan rekan guru yang satu mapel ya, mungkin bahasa Indonesia, nanti bisa istilahnya tukar pikiran terkait dengan bagaimana pembelajaran yang menarik dan memotivasi anak. Kemudian nanti juga minta bantuan dari Bu Ina ya selaku supervisor agar nanti pembelajaran saya itu bisa lebih menarik dan lebih bagus lagi ya. Bisa Bu, nanti saya siap untuk kita bareng-bareng ya diskusi untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik untuk murid-murid kita. Baik Bu ya, nanti saya akan masuk ke dalam kelas Budias ya. Nanti mungkin saya izin untuk mencatat beberapa hal terkait dengan proses pembelajaran yang
nanti akan saya amati ya, dan juga nanti saya akan mengambil beberapa gambar untuk video ya Bu ya. Intinya terima kasih Bu Dia sudah meluangkan waktu ini ya. Nanti semoga pembelajarannya di kelas 9 itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah Bu Dia rencanakan, dan juga semoga hasilnya lebih maksimal gitu ya. Ya, terima kasih ya Bu Dia ya. Nanti sampai ketemu di kelas 9 ya. Terima kasih.
hanya tulisan saja atau yang ada gambarnya nih? Yang ada gambar. Kenapa? Kenapa memilih yang berarti visual gambar daripada yang hanya tulisan? Kenapa? Lebih menarik ya. Ini nanti ditempelkan, yang ini sebelah sini tidak apa-apa. Selera kalian kan pasti beda-beda ya. Nah, ini ibu siapkan beberapa gambar dan beberapa tema puisi yang nantinya bisa kalian tanggapi. Bu, saya lebih senang pemandangan. Ini ibu kasih pemandangan. Bu, saya lebih suka lukisan mengenai wajah orang. Ini tak kasih lukisan wajah orang. Nanti kalau kalian hanya perlu menanggapi satu karya saja. Contohnya, saya lebih senang gambar burung, maka saya akan menanggapi karya tentang gambar burung. Saya lebih senang puisi ini nih, berarti nanti puisi, paham? Oke, ini sebelah sini. Berarti nanti secara berkelompok ya. Coba buku saja. Oke, ini terakhir ya. Berarti nanti kalian bebas ya berkeliling mau yang mana. Kalau merasa cocoknya di gambar, ke gambar. Kalau tulisan berarti ke tulisan. Kira-kira melihat dari gambar dan tulisannya kalian mau kemana nih? Sudah ada pikiran? Sudah? Sudah. Cepat juga ya memilih karya yang akan dijadikan ya. Silakan, terima kasih ya Mas Zaki dan juga Mbak Erlin ya. Sini kasih satu ya. Di kertas yang sudah ibu bagikan, silakan kalian tulis nama kalian dua anak ya. Kemudian setelah selesai, silakan bisa menuju ke karya yang menurut kalian kalian tertarik untuk ditanggapi. Berikan pendapat kalian, contoh pewarnaannya bagaimana, gambar itu indah atau tidak. Kalau tanggapan berarti bukan hanya kelebihan ya, kekurangannya dari karya tersebut juga harus dicantumkan. Sudah? Silakan, mau kemana Mas? Masih nulis? Oke, nanti ini ya.
lebih dari 10? Ada yang memberikan pendapat lebih dari 10? 9. 8. Oh, ada yang punya banyak ya? 10 nih. Berarti ada. Berarti ini kalian sudah bisa memberikan pendapat. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati, memberikan pendapat. Ada yang mau mencoba mengemukakan pendapatnya di depan? Ayo. Ada yang berani mengemukakan pendapatnya di depan? Kela? Oh iya boleh, silakan berdua berarti ya, satu kelompoknya. Ayo. Jawabannya yang mana? Kemudian menurut kalian seperti apa? Ke teman-teman ya. Oh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gambarnya adalah lukisan perempuan dengan bunga menutupi mata. Silakan, menurut kalian bagaimana lukisan tersebut? Oke. Oke. Bentuk warnanya seperti apa? Oke. Itu? Yang lain dengan? Ya. Yang pertama tadi apa? Gambarnya sudah bagus. Namun, oke silakan bisa dulu tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Oke, ibu garis bawah ya. Intinya menurut kelompoknya Mbak Stella ya dan Mbak Ulin, gambarnya sudah bagus, realistis. Tapi perpaduan warnanya sudah seperti itu ya. Yang suka memberikan penilaian terhadap karya-karya lukisan ya sudah profesional. Katanya perpaduan warna antara warna rambut dan juga background ini sama-sama gelap sehingga kalau dari jauh mungkin tidak terlihat kalau itu rambutnya. Kemudian lukisannya sudah bagus, terlihat seperti 3 dimensi, kemudian nampak seperti foto gitu ya. Itu sudah bagus. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Ella dan juga Ulin. Ada yang mau mencoba memberikan pendapatnya lagi dengan lukisan yang berbeda? Ayo. Oh, jangan rebutan ya. Oke, baginya dulu boleh. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di depan akan membacakan tanggapan kami kepada pemandangan sunset. Yang belakang berarti ya itu ya. Ya, yang pertama gambarnya kurang jelas jika dilihat sangat dekat. Oh, malah kalau dari sangat terlihat sedikit buram. Oke. Memilih objek bunga untuk ditaruh di panggung. Saatnya jam terbang dimulai. Del ya. It's time to begin the sixth open. Salah memilih objek bunga untuk ditaruh di pantai. Soalnya di pantai kayak kurang bagus untuk ditaruh bunga warna-warni. Oke, kurang realistis gitu ya. Matahari sudah hampir terbenam, namun warna awan masih tetap putih. Oke. Kurang masuk akal. Oke, Warna kemudian batunya kurang jelas dan mataharinya sudah bagus, tapi pohon kelapa
bahasa profesional, kalian belum belajar mungkin bahasa yang harusnya tulisannya seperti ini, tapi menurut kalian sendiri kalian sudah memberikan pendapat. Nah, berarti kalian sudah bisa memberikan penilaian terhadap sesuatu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, dari proses pembelajaran tadi yang menurut kalian susah adalah pas apa? Analisis gambarnya kah? Memberikan pendapatnya kah? Atau apa? Cari kata-kata. Mencari kata-kata, apalagi? Apalagi dalam menilai atau memberikan pendapat yang susah selain mencari kata-kata? Ya, masih lama mas? Gambarnya mungkin ya. Ada nggak yang gambarnya kurang sesuai? Maksudnya aku nggak ada yang tertarik nih bu. Yang gambar pemandangan nggak tertarik, tulisan puisi juga nggak tertarik, cerpennya juga nggak tertarik. Ada, ada beberapa gambar yang tidak menarik atau tidak tertarik sama sekali. Tidak masalah, berarti lain kali Bu Dias, jika memberikan contoh ke kalian akan memberikan pertanyaan dulu kalian supaya apa ini, mungkin seperti itu ya. Nanti ini dijadikan penilaian dari Ibu. Berarti tadi ya hanya pada saat memberikan pendapat kadang kata-kata yang digunakan masih kebingungan. Nah, caranya adalah banyak-banyak membaca literasinya nih ya, biar nanti kosakata yang kalian punya dalam pikiran itu banyak ya, bisa lebih berkembang lagi ya. Oke, sudah bel ya tadi? Iya. Ya, kita lanjut saja. Oke, tidak masalah. Bagaimana kegiatan hari ini, menyenangkan? Lebih senang seperti ini atau hanya menulis saja? Seperti ini. Lain kali kita bisa coba mungkin keluar kelas ya. Siap. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Hasil tulisan kalian jangan lupa nanti setelah pembelajaran dikumpulkan ke Bu Dias. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Dias cukupkan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dias apa kabar nih? Ya. Dan baik Bu. Ya, alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan Iya. observasi ya di kelas 9 ya. Nah, ini kan kita akan melakukan kesepakatan ya kegiatan pasca observasi terkait Iya. dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan Bu Dias ya. Nah, nanti kita ngobrol lagi Bu, santai aja ya. Yang pertama ini yang mau tanya nih Bu, bagaimana ya perasaan Bu Dias setelah melaksanakan kegiatan seperti tadi di kelas 9 nih, perasaannya gimana Bu? Lega. Lega? Iya, tadi setelah melakukan pembelajaran, perasaan saya yang pertama lega ya karena sudah selesai. Memang sedikit berbeda karena ada beberapa hal yang kemudian menjadi sesuatu yang baru tadi saya lakukan. Gitu ya, alhamdulillah ya Bu, ini Iya. berjalan lancar ya, Iya, keren bisa semuanya lancar. Bu ya. Nah, pada tahap pasca observasi ini, dari percakapan hari ini ya, kira-kira apa nih yang ingin Bu Dias dapatkan nih dari hari ini, percakapan kita berdua siang ini? Kalau dari awal tadi Bu, sampai sekarang mungkin yang pertama saya mendapatkan feedback ya Bu, umpan balik dan juga masukan-masukan pada saat pra tadi, sehingga saya dalam menjalankan pembelajaran tadi di kelas itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian tadi setelah selesai kan Bu Ina memberikan refleksi, oh ternyata di bagian ini yang perlu ditingkatkan atau yang perlu nantinya bisa saya ubah atau tingkatkan lagi sehingga pembelajaran kedepannya akan semakin baik itu. Gitu ya. Nah, jadi memang betul Bu, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah kita Bu Dias nanti akan merefleksikan proses pembelajaran tadi yang sudah dilakukan, dan nanti mungkin juga akan itu menemukan rencana tidak lanjut ke depannya, seperti apa pembelajaran yang mungkin Bu Dias akan lakukan mungkin lebih menarik lagi seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kita akan ngobrol nih Bu ya tentang proses pembelajaran yang tadi telah Bu Dias lakukan ini ya. Tadi kan kita di percakapan pra observasi ya sudah sepakat ya bahwa satu area yang ingin dikembangkan Bu Dias adalah bagaimana Bu Dias itu menumbuhkan motivasi anak dalam pembelajaran ya. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana ini menurut Bu Dias tadi, apakah Bu Dias sudah berhasil untuk menumbuhkan motivasi tersebut atau gimana Bu? Kalau menurut saya berkaca dengan pembelajaran sebelumnya, pembelajaran tadi sudah cukup ada motivasinya anak timbul. Karena tadi kan dimulai dengan saya menceritakan teman-teman yang ada di kelas tersebut yang mungkin
memiliki prestasi karena memiliki motivasi belajar atau motivasi terhadap sesuatu yang mereka inginkan, mereka jalani gitu Bu. Kayak tadi Mas Ilham menginginkan dalam futsal karena dia ingin menang, makanya olahraganya latihan terus. Mbak Ulin juga mendapatkan nilai atau peringkat tertinggi di kelasnya karena dia belajar. Saya berikan contoh seperti itu. Ternyata anak pada saat pembelajaran lebih semangat lagi. Mungkin karena mulai sadar dengan adanya ada contoh nyatanya ternyata terkait dengan motivasi. Jadi pembelajarannya tadi berjalan dengan antusias gitu. Luar biasa ya Bu. Tadi saya juga melihat seperti itu sih Bu. Nah tadi kalau bicara tentang skala nih ya 1 sampai 10, tadi kan di praobservasi Bu Tias menyebutkan angka 4. Nah kalau sekarang ini menurut Bu Tias sendiri, apakah ada kenaikan dari angka 4 itu Bu? Kira-kira? Kalau untuk memotivasi awalnya 4, kalau sekarang menurut saya pribadi ya Bu, itu sudah di angka 6 sampai 7 mungkin, 6 sampai 7 ya. Karena menurut saya awalnya anak-anak kalau disuruh maju mungkin masih dia tadi sudah ada kesadaran untuk saya Bu, berani untuk berkelompok mencari mau yang mana, memilih karyanya, kemudian memberikan tanggapan, berani maju dengan sungguh-sungguh Bu. Mereka membuktikan bahwa ternyata antusias terhadap pembelajaran. Jadi saya merasa saya ada di 6 atau 7. Jadi Bu Tias menyimpulkan ada di angka 6 atau 7 karena tadi ya melihat beberapa anak itu ternyata ada perubahan dari pembelajaran sebelumnya ya, termasuk dari bagian dari Bu Tias memotivasi siswa ya. Nah kalau saya boleh menyampaikan ya hasil pengamatan saya itu ya, tadi secara umum betul sekali proses pembelajarannya sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya, luar biasa. Bu Tias tadi juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal dan juga menyampaikan tahapan kegiatannya, jadi siswa nggak bingung nih Bu ya dengan apa sih yang mau dilakukan hari itu. Bu Tias sudah menyampaikan. Terus juga tadi saya lihat Bu Tias sudah memberikan banyak pilihan ya dari sehingga anak bisa memilih nih karya mana yang mau mereka yang mau mereka tanggapi ya terkait dengan materi hari itu. Juga Bu Tias tadi saya lihat memberikan pendampingan ke kelompok-kelompok yang mungkin mengalami kesulitan ya. Nah, semua kelompok juga saya lihat sudah aktif Bu ya. Nah, tadi saya hanya ini untuk mengkonfirmasi ya Bu ya, ketika Bu Tias menginformasikan kepada anak-anak untuk memilih karya yang mereka sukai, mereka sempat bingung atau gimana ya, itu kan sempat ada jeda agak sedikit ya, masih beberapa menit itu ya berhenti. Nah, sama enggak Bu ya dengan apa yang saya lihat, apa Bu Tias merasa seperti itu apa tidak? Iya, memang. Kira-kira apa yang menjadi faktornya Bu? Yang pertama sebetulnya memiliki banyak pilihan karya kan juga mempengaruhi mereka, akhirnya harus berpikir mau milih yang mana nih. Yang itu yang pertama. Yang kedua, karena saya menggunakan sistem kelompok tadi, walaupun hanya 2 orang kan berarti ada pendapat 2 orang. Mungkin satu anak inginnya gambar ini atau lukisan ini, anak yang satunya ingin yang satu ini. Jadi mereka agak jeda lama memang mau milih yang mana. Kemudian mereka juga sedikit bingung nanti dalam prosesnya apa sih Bu yang dilihat tadi, kan ada beberapa pertanyaan Bu. Nah ini cara menanggapinya, apakah pendapat saya langsung atau dibuat kalimat atau poin-poin. Jadi itu mungkin ada beberapa hal yang menjadi kebingungan mereka sehingga tadi ada jeda kebingungan cukup lama gitu. Berarti mungkin karena berkelompok mereka butuh ada kesepakatan ya, kelompok itu kita mau pilih yang mana ya seperti itu ya. Jadi mereka mungkin harus punya waktu sih, betul juga kita memberikan waktu ya. Terus kemudian dan juga bagaimana mereka menanggapi ya karya yang yang sudah ditempel itu ya. Nah, jika dari kesimpulan Bu Tias demikian, apakah kira-kira nih ya Bu Tias punya ide baru nggak terkait dengan untuk bisa memotivasi anak lebih lagi agar semua anak nih nanti ya terlibat dalam proses pembelajaran Bu Tias, selain dari yang hari ini Bu Tias siapkan, ada nggak kira-kira ide yang terpikirkan Bu Tias? Sebetulnya ada beberapa itu Bu yang tadi sudah saya sampaikan, belum saya terapkan. Ada video mungkin ya, video bisa ditampilkan, video yang memotivasi, entah itu tentang film atau video edukasi mengenai orang-orang berhasil yang bisa memotivasi mereka. Kemudian sepertinya mendatangkan tokoh itu juga masih menarik karena mereka secara langsung bisa berinteraksi secara langsung, tanya jawab dan sebagainya. Itu mungkin bisa jadi pilihan, tapi belum saya laksanakan. Kalau dari segi itu kan dari segi istilahnya mungkin kreativitas Bu Tias agar motivasinya semakin meningkat ya. Kalau ada nggak Bu yang mungkin Bu Tias lakukan agar kelasnya semakin seru, semakin ramai? Apakah karena tadi ada kehadiran saya ya Bu? Jadi mungkin mereka rada antusias gitu ya. Ada nggak Bu yang selain ini, mungkin tadi kan udah video aja,
mendatangkan tokoh anak, kira-kira biar kelasnya ramai itu Bu Dias punya gambaran lagi nggak? Mungkin ini kasih apa ini gitu? Pembelajaran luar kelas Bu. Mereka lebih senang sesuatu yang bukan hanya monoton menulis atau mendengarkan ceramah. Ternyata anak-anak seusia mereka yang SMP itu lebih senang diajak keluar, eksplorasi sekitar gitu. Mungkin lebih banyak itunya nanti yang bisa saya lakukan. Seru ya Bu ya, ide yang dari Bu Dias ya, dan nggak sabar bisa melihat kelas Bu Dias lagi ya. Cuma nanti saya ada pertanyaan nih Bu, kalau seandainya ini ya Bu Dias mengajar di kelas yang mungkin jam terakhir, Iya, ya, jam terakhir. di kelas yang agak ramai, kira-kira Bu Dias punya trik apa enggak nih atau strategi buat kelas itu akhirnya semangat anak-anaknya? Ada nggak Bu yang ide terpikirkan kalau untuk anak-anak yang seperti itu? Selama ini mungkin karena sudah terbiasa jam terakhir, jadi anak-anak sudah tahu Bu polanya. Jadi Bu Tias kalau masuk itu biasanya tak kasihkan kuis ini Bu. Kuis, mereka suka tebak-tebakan atau kuis yang sifatnya umum, tidak yang mengacu ke bahasa Indonesia, matematika atau IPA itu tidak, tapi umum. Contoh kuis-kuis untuk melatih kefokusan mereka mengenai boleh warna atau tebak-tebakan gambar dan sebagainya, nanti untuk melatih kefokusan mereka. Setelah itu baru diberikan pembelajaran masuk. Oh iya. Memang ini juga bagian dari itu ya Bu ya, kayak ice breaking ya. Iya, betul, dari ice Bu Dias breaking. ya. Betul sekali nih. Namanya ini sangat seru sekali kalau diterapkan di jam-jam akhir ya. Pokoknya mereka sangat mungkin tenaga sudah tenaganya sudah terpositif lagi, sehingga mereka butuh asupan baru kayak ice breaking itu ya Bu ya. Luar biasa ini. Keren sekali. Kalau tadi ya Bu Dias sudah punya gambaran nih, ide nanti mau mendatangkan tokoh, mungkin walaupun bisa dari guru ya, dari siswa lain seperti itu ya. Nah, kapan nih kira-kira Bu Dias mau melaksanakan pembelajaran yang seru ini? Ada rencana kapan ya kira-kira? Mungkin secepatnya mungkin Bu, nanti minta pendampingan juga dari Bu Ina, baiknya seperti apa dalam langkahnya. Kemudian mungkin saya sesuaikan juga dengan materinya. Mungkin kalau ada materi yang bisa mendatangkan sekalian ya, dengan motivasi kemudian memberikan materi itu juga bisa nanti saya secepatnya ini nanti. Ini berarti kalau yang Bu Dias tadi terapkan itu apakah hanya di kelas 9 ataukah ada di kelas tingkat lain, kelas 8 atau 7 mungkin seperti itu? Kalau untuk motivasinya baru ini yang menggunakan contoh anak-anak sekelasnya. Kalau motivasi biasa mungkin sudah dilaksanakan. Untuk pembelajaran kreatif seperti itu memang sudah dilakukan di kelas lain. Luar biasa ya Bu ya. Nah, nanti tentunya dalam melakukan pembelajaran yang seru tadi ya, tentunya kan harus ada persiapan ya. Nah, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan oleh Bu Dias untuk mendukung kegiatan itu biar berjalan lancar ini? Kaitan video, kaitan yang mendatangkan tokoh, pembelajaran di luar kelas, seperti itu. Ya. Yang pasti rencana dulu Bu, rencana pembelajarannya skemanya mau dibuat seperti apa ya, membuat rencana dulu. Kemudian setelah itu nanti modelnya yang sesuaikan, biasanya setiap kelas itu memang berbeda-beda Bu. Ya, ada yang kelas sukanya memang berkelompok, ada yang kelas yang memang tidak suka berkelompok. Biasanya itu tak sesuaikan dengan itu, nanti pilih metode dan modelnya. Kemudian nanti medianya juga saya sesuaikan. Mungkin tadi kelas 9A bisa pakai gambar dan puisi. Nanti kelas lain yang lebih suka baca lagi bisa pakai novel atau cerpen yang mereka pernah baca atau film yang pernah mereka tonton, seperti itu. Biasanya itu yang akan saya pikirkan sebelum melakukan pembelajaran seperti tadi. Luar biasa ini Bu ya. Jadi kita Bu Dias akan pertama membuat skenario lah, KPP ya, pembelajaran rancangannya, dan juga tadi saya dengar Bu Dias juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan anak kan seperti itu ya, karena setiap anak kan berbeda-beda ya di masing-masing kelas ya. Itu juga luar biasa. Berarti selama ini kan Bu Dias sudah melakukan pembelajarannya berpihak pada murid seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak Bu rekan yang mungkin bisa diajak kolaborasi oleh Bu Dias ya tentunya ya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ini? Yang pertama memang butuh dukungan semua elemen Bu. Nah, yang kedua mungkin satu rumpun yang mapelnya sama bahasa Indonesia bisa diajak kolaborasi, entah itu nanti kolaborasi kelas atau kolaborasi guru. Itu bisa dilaksanakan. Kemudian siswa juga salah satu hal yang penting, dia kerjasama dengan siswa. Nanti bisa dikasih kesepakatan, nanti kita pembelajarannya seperti ini, kalau jadi berarti hasilnya seperti ini.
seru banget ini Bu ya. Menarik sekali nih kalau guru-guru sama semuanya kayak gitu semua ya, nggak ada yang bosan ini pembelajaran ya Bu ya. Ini kalau kita sudah di ujung pembicaraan ya, kira-kira ada nggak nih apa yang ingin dia sampaikan terkait dengan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi? Apa yang didapatkan dari pertemuan kita hari ini? Kalau menurut saya banyak Bu, seperti yang tadi sudah saya bilang, ada feedback atau umpan balik dari jenengan yang bisa membuat saya sadar, oh ternyata di bagian ini masih kurang, ternyata di bagian ini perlu ditingkatkan, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa refleksi terhadap diri saya sendiri. Kedepannya berarti pembelajaran yang seperti ini itu harusnya seperti ini. Baik, terima kasih juga sebelum kita banyak dan juga saya juga banyak belajar dan juga ternyata dalam melakukan pembelajaran itu ya benar yang harus kita persiapkan selain juga dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Terima kasih sekali lagi, semoga dengan percakapan pasca observasi ini bisa bermanfaat ya untuk BPJS dan tentunya untuk sekolah ini. Dan saya juga nanti kalau BPJS pas ngajar lagi gimana yang sudah direncanakan saya tidak balik ya. Saya lihat ini perubahan apa tidak seperti itu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk kita percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu. Sama-sama Mina.